Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu, jumpa lagi bersama kami di Edu Pesantren. Lama juga ya tidak belajar bersama kami, tetap semangat. Oke, kita mulai lagi meneruskan pembelajaran kita. Nah, kali ini yaitu tentang isim yang akhirnya alif dan ya. Isim yang akhirnya alif dan ya. Nah, isim ini biasanya disebut juga dengan isim maksur dan isim mangkus. Nah, sebelum itu perhatikan ilustrasi berikut, mungkin dapat membantu. Nah, di sini ada dua hamzah, baik yang berharokat fathah atau yang berharokat kasroh atau yang berharokat dhammah. Nah, apabila ada keadaan seperti ini, maka hamzah yang kedua kita ganti dengan huruf mat yang sesuai. Kalau fathah dengan alif, kalau kasroh dengan ya, dan kalau dhammah dengan waw. Oke, ilustrasi sampai sini dulu. Kemudian kita masuk pada isim yang akhirnya alif. Oke, isim yang akhirnya alif. Nah, isim ini biasanya disebut juga dengan isim maksur. Nah, pembahasan kita tidak jauh berbeda dengan ilustrasi tadi. Kita lihat di sini sang pengarang hendaknya beliau ingin mempermudah sang pemula lewat susunan kata beliau. Seperti mempercepat pemahaman kita. Ia tidak hanya langsung menulis maksur atau isim maksur begitu saja, tapi beliau juga mencantumkan ciri khas dari isim tersebut, yaitu isim yang akhirnya alif. Sehingga dalam otak langsung dapat kita ketahui kalau isim maksur itu isim yang akhirnya alif. Kita teruskan, dapat diketahui dari baris huruf yang sebelum akhirnya itu difathahkan. Oke, kita gabung, yaitu isim yang akhirnya alif dan sebelum akhir difathahkan. Oke, yaitu isim yang akhirnya alif dan sebelum akhir difathahkan. Nah, contohnya yaitu Isa. Nah, kita lihat di sini huruf sebelum akhir berharokat fathah dan setelahnya alif. Atau kalian juga bisa menggunakan ilustrasi tadi. Tapi cukup kita lihat harokat dan huruf setelahnya saja ya. Kalau fathah pasti diikuti dengan alif. Nah, begitulah isim maksur. Kemudian kita masuk pada isim yang kedua, yaitu isim yang akhirnya ya, maaf. Terus dulu. Kita ganti dengan isim yang akhirnya ya. Nah, isim yang akhirnya ya ini bisa kita sebut juga sebagai isim mangkus. Kita baca di sini, kita baca lagi. Isim yang akhirnya ya atau isim mangkus. Nah, di sini tertulis kalau isim mangkus itu isim yang akhirnya ya. Pengertian ini juga harus kita ingat. Kemudian kita teruskan, yaitu dapat diketahui dari baris huruf yang sebelum akhir dikasrohkan. Oke, kita gabung lagi, yaitu isim yang akhirnya ya dan harokat sebelum akhir di kasroh. Oke, atau juga bisa dengan ilustrasi tadi. Kalau sebelumnya kasroh pasti diikuti atau setelahnya ya. Contohnya yaitu
al-qawli. Nah, ini huruf sebelum akhir berharokat kasroh dan setelahnya ada ya. Nah, seperti itulah isim mangkus. Oke, atau kalian juga bisa dengan ilustrasi ini. Kalau sebelumnya kasroh, pasti setelahnya atau diikuti ya. Simpel dan mudah kan? Untuk kamu yang ingin belajar dengan mudah, tonton terus video kami karena masih ada pembahasan-pembahasan baru dan seterusnya yang akan kita sampaikan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.